Mengejutkan, akhirnya terungkap siapa Rocky sebenarnya. Ternyata ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Pengamat politik Rocky Gerung resmi dilaporkan polisi pada Senin 31 Juli 2023. Pelaporan tersebut dilakukan oleh para relawan Presiden Jokowi yang tidak terima dengan perkataan Rocky Gerung yang dinilai menyebar penghinaan terhadap Jokowi. Rocky Gerung atau yang lebih dikenal dengan sapaan Bung Rocky tersebut kini menjadi sorotan tajam publik. Bahkan namanya kini menjadi trending nomor 2 di Twitter. Sebelumnya Rocky Gerung sendiri mulanya disukai banyak orang dengan konten-konten opininya yang memberi banyak dampak positif. Namun hal tersebut tidak lagi berlaku usai beredarnya video Rocky Gerung yang berdiri di Konsolidasi Akbar alias aksi sejuta buruh di Bekasi yang menyeret nama Jokowi. Pada penggalan video yang beredar, Rocky Gerung menyinggung Presiden Jokowi yang hingga saat ini masih kerap bepergian ke negeri tetangga yaitu Cina. Di mana Rocky Gerung menyampaikan bahwa Presiden Jokowi masih sibuk mempromosikan IKN. Sindirannya tersebut mulanya masih bisa ditolerir oleh para relawan Jokowi. Akan tetapi setelah menyodorkan kata-kata kasar yang diduga diperuntukkan bagi Jokowi, emosi para relawan tidak lagi terbendung. Ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN itu, bajingan yang tolol, kata Rocky Gerung menyampaikan dengan suara lantang. Perkataan tersebutlah yang akhirnya kini berujung pro dan kontra di kalangan masyarakat, khususnya para relawan Jokowi. Atas hal itu, Indra Warkop memberi tanggapan pedas terhadap ucapan Rocky Gerung yang viral di media sosial tersebut. Dalam hal ini, Indra Warkop menyebut siapa sebenarnya Rocky Gerung ini yang seenaknya saja mengatakan hal demikian. Terlebih, perkataannya tersebut ia tujukan terhadap pimpinan negara saat ini. Kita tuh sebenarnya mengkritik aja enggak loh. Kita menyindir dan itu hak kami sebagai masyarakat, sebagai people, sebagai rakyat, itu hak kita untuk melakukan kontrol sosial, ujar Indra Warkop dalam sebuah potongan video. Dan itu baru terjadi sekarang ya, betapa Rocky Gerung itu siapa, tapi dia bisa ngomong seenak jidat, tanya Indro. Indro pun membandingkan saat ini dengan era Presiden Indonesia kedua, yaitu zaman Presiden Soeharto yang menurutnya saat itu masyarakat harus hati-hati dalam mengkritik pemerintah. Zaman Pak Harto, dua hari dia ngomong, saya berani taruhan kuping saya hilang, 2 hari selesai, ungkap Indro. Enggak, bukan soal ditangkap doang, hilang, tegasnya. Indro pun menyebut beberapa nama yang sebagai contoh pernah hilang di era Orde Baru saat itu. Anda percaya nggak itu? Anda bisa tanya sama Eva Arnaz, suaminya, Deddy Hamdun hilang, dan saya kenal betul. Banyak biji tukul saya kenal, hilang, tugasnya. Sebagai informasi tambahan, Deddy Umar Hamdun menjadi korban penculikan tahun 1997 yang hingga sekarang belum tercium jejaknya. Kebetulan keluarga politikus PPP Deddy Umar Hamdun menyurati Presiden Joko Widodo untuk meminta pertolongan. Mereka datang ke kantor Kementerian Sekretariat Negara untuk menyampaikan surat itu. Abdul Hakim Hamdun, anak Deddy Hamdun, berharap bisa menemui Jokowi. Keluarga meminta kejelasan status Deddy Hamdun. Mereka berkata selama ini tidak pernah ada pernyataan dari negara tentang penculikan Deddy. Ketidakjelasan itu berdampak ke masalah pembagian waris. Selain itu, keluarga Deddy masih mengalami tekanan jiwa karena penculikan tersebut. Sebelumnya ada 14 orang korban penghilangan paksa. Salah satu yang sering dibahas di publik adalah biji tukul. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat atau ELSA mencatat Deddy hilang pada 29 Mei 1997. Elsa menyebut Deddy hilang bersama pengusaha Noval Al-Katiri dan Ismail, sopir Noval. Mereka diculik setelah dari Rumah Sakit Bunda Jakarta. Saat itu, Deddy Hamdun berstatus suami Eva Arnaz, persisnya suami keempat Eva Arnaz. Sebelum menikah dengan Deddy Hamdun, Eva pernah menikah dengan Kiki Sailan, Berry Prima, dan Adi Bing Slamet. Namun, semua pernikahan tersebut tidak bertahan lama dan tanpa anak. Deddy Umar Hamdun atau yang dikenal sebagai Deddy Hamdun menghilang dalam rangkaian skandal penculikan aktivis tahun 1997-1998. Dikutip dari jurnal referensi Elsam yang berjudul Penculikan dan Penghilangan Paksa, Deddy Hamdun merupakan aktivis fraksi PPP yang aktif dalam aksi-aksi mega bintang rakyat menjelang pemilu 1997. Deddy Hamdun dilaporkan hilang sejak 29 Mei 1997 bersama dengan Noval Al-Katiri, pengusaha, dan Ismail, supir Noval Al-Katiri.
Diduga Deddy Hamdun diculik karena aktivitasnya mendukung kampanye PPP dalam pemilu 1997. Menurut keterangan aktivis Pius Lustri Lanang, ia sempat diceritakan oleh dua orang aktivis lainnya, yakni Afri dan Sony, bahwa Deddy Hamdun juga pernah disekap di tempat yang sama dengan mereka. Naval Al-Katiri adalah seorang direktur PT Sangkuriang Tour and Travel dan PT Rahama Pratama. Dia diculik bersama dengan Deddy Hamdun dan Ismail. Mereka diculik setelah dijemput Deddy Hamdun di rumah sakit Bunda. Bahkan hingga kini nama Deddy Omar Hamdun masih menghilang berdasarkan Wikipedia, daftar ulang hilang di Indonesia pada Orde Baru. Semenjak itulah Eva Arnaz mulai berubah dengan menjual semua hartanya sepeninggalan suami keempatnya itu, memutuskan berjualan lontong sayur dan membuka butik. Eva Arnaz bahkan memutuskan mengganti nama menjadi Siti Syarifah. Bagaimana menurut Anda? PSI memberikan kejutan, ditulis oleh adindisiwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Partai Solidaritas Indonesia atau PSI muncul tahun 2014 sebagai partai baru dan mengklaim sebagai partainya anak muda. PSI berhasil memunculkan para politikus muda yang cukup populer secara nasional seperti Grace Natali, Raja Juli Antoni, Samara Amani, dan lain-lain. Partai ini sempat dinilai mempunyai masa depan yang cerah, tapi sampai saat ini PSI belum mampu berbicara banyak. Malah ada beberapa elit PSI yang memutuskan keluar dengan berbagai alasan. PSI di awal sudah menyatakan dukungannya kepada Jokowi dalam Pilpres dan berlaku sampai saat ini. Seiring Jokowi tidak bisa lagi maju di Pilpres tahun 2024, PSI sudah mengumumkan akan mendukung Ganjar Pranowo yang merupakan kolega Jokowi di PDI Perjuangan. Beberapa waktu lalu PSI memberikan gestur politik yang cukup mengejutkan. Ketum Gerindra sekaligus baca pres Prabowo Subianto berkunjung ke kantor PSI. Apakah hal ini indikasi PSI mengubah dukungan dari Ganjar ke Prabowo? Jika mendengar argumentasi dari Guntur Romli yang mengatakan bahwa dia dapat info bahwa PSI hampir pasti ke Prabowo, tentu ini menegaskan kepada publik bahwa pertemuan PSI dan Gerindra beberapa hari yang lalu menjadi penanda bahwa kedua partai ini akan berkoalisi di Pilpres 2024 yang akan datang. Jika PSI benar mendukung Prabowo dalam Pilpres nanti, maka akan menjadi sebuah kejutan. Sebab jika ditarik ke belakang, PSI dinilai partai yang paling aktif dan agresif menyerang Prabowo sejak 10 tahun yang lalu, terutama ketika melihat momen-momen Pilpres. Sekarang tiba-tiba PSI berkoalisi dengan Prabowo, ini menjadi tanda tanya besar sekaligus sangat mengejutkan. Jika PSI benar mendukung Prabowo, maka bisa dijadikan sinyal tanda Presiden Joko Widodo juga mengarah dukungan yang sama dengan PSI. Sebab PSI selama ini mengklaim sikap politiknya atas dasar komunikasi dengan Jokowi. Publik paham jika itu tegak lurusnya ke Presiden. PSI itu selalu mengklaim segala manuver dan perilaku politiknya itu atas dasar komunikasi dengan Presiden. Hal ini semakin meyakinkan publik bahwa PSI juga adalah bagian dari representasi politik Presiden. Baru-baru ini ramai diperbincangkan publik jika pihak-pihak yang disebut berada di lingkaran Presiden Jokowi satu persatu mulai merapat ke Prabowo Subianto. Seperti relawan Jokowi di beberapa daerah sudah menyatakan dukungannya kepada Prabowo Subianto. Selama ini parpol pimpinan Giring Ganesha ini sering mengklaim bahwa segala manuver politiknya atas arahan Jokowi. Oleh karena itu makin terang benderang arah politik Jokowi menjelang pemilu 2024 mendatang. Kepastiannya tentu saja hanya Jokowi yang paling tahu. Saya malah mempunyai dugaan liar jika Presiden Jokowi sudah ada perjanjian dengan Prabowo. Jokowi memberikan kesempatan kepada Capres Gerindra akan mendukung sampai batas waktu tertentu, misalnya sampai akhir 2023. Sisanya Jokowi akan mendukung sepenuhnya Ganjar Pranowo, capres dari PDI Perjuangan. Bagaimana kalau menurut Anda?